Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan langkah kita untuk menuju masjid yang kita cintai ini dalam rangka menjalankan sebuah ibadah yang luar biasa, itu salat Jumat berjamaah. Dan tidak lupa salat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tutur kata beliau adalah kebenaran, yang tingkah laku beliau adalah teladan, dan getar hati beliau adalah kebaikan, dan juga kepada para sahabat-sahabat beliau yang setia mengikuti beliau hingga hari pembalasan tiba. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke dalam materi khutbah, ada dua hal yang hendaklah diperhatikan bagi kita ketika mendengar khutbah. Yang pertama, di antara yang dilarang oleh Nabi SAW ketika kita sedang menunggu salat, ketika sedang mendengar khutbah Jumat, adalah tasybik, menjalinkan jari jemari seperti ini. Dilarang oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW, "Fala yushabbikanna yadayhi fa innahu fi shalah." Janganlah seorang di antara kalian ketika menunggu salat menjalinkan jari jemari seperti ini, karena dilarang dalam salat dan dilarang ketika sedang menunggu salat. Yang kedua, di antara sunnah yang terlupakan ketika kita mendengar khutbah Jumat adalah melihat kepada khatib yang sedang berbicara. Ini di antara sunnah-sunnah yang terlupakan. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah hari-hari yang spesial. Salat Jumatnya kita pada hari ini berbeda dengan salat Jumat kita di luar hari-hari ini. Karena hari-hari ini kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari dan lafaz milik Tirmidzi, kata Nabi SAW, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil 'ashr." Tidak ada hari-hari yang lebih Allah cintai amal soleh di dalamnya, lebih Allah cintai ibadah di dalamnya, melainkan 10 hari ini. Kata Nabi SAW ketika ditanya, "Wala jihadu fi sabilillah ya Rasulullah?" Tidak juga jihad di Allah Subhanahu wa taala, wala jihadu fi sabilillah. Tidak juga jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya jihad pun kalah ibadahnya dibandingkan dengan amal soleh kita di hari-hari ini. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'. Kecuali satu orang yang keluar di medan perang membawa jiwanya, membawa hartanya, dan dia tidak pulang sama sekali membawa kedua-duanya. Tidak dengan hartanya dan tidak juga dengan jiwanya, gugur di medan perang melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Inilah amalan yang bisa mengalahkan amal ibadah kita di hari-hari ini. Sehingga ini nikmat Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri, yang harus kita maksimalkan, karena ini adalah momentum yang sangat langka. 10 hari kita butuh 350 hari lagi untuk menunggu 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Oleh sebab itulah mari kita maksimalkan ibadah-ibadah kita yang bisa kita lakukan di sini, baik itu membaca Quran, salat, sedekah, berzikir, kemudian puasa sunnah dan yang semisalnya, dan diantaranya ibadah yang sangat agung yaitu ibadah kurban. Kurban artinya adalah menyembelih hewan ternak, baik itu kambing, domba, baik itu sapi ataupun kerbau ataupun unta di hari lebaran Idul Adha dan di hari-hari tasyrik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah ibadah yang luar biasa, yang para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Sebagian ulama berpendapat hukumnya wajib,
Ini pendapat Hanafiyah, dikuatkan Imam Taimiyah, dikuatkan Syekh Utsaimin dan Syekh Albani rahimahullahu taala, dan ini adalah pendapat yang pertama. Wajib bagi yang mampu, bagi yang tidak berkurban sedangkan dia mampu berdosa, menurut pendapat yang pertama. Tapi pendapat yang lebih tepat adalah pendapat yang kedua, pendapat jumhur para ulama, di antaranya Syafi'iyah, dan ini mengatakan bahwasanya kurban hukumnya sunnah muakkadah, sunnah tapi ditekankan. Bagi yang memiliki kelapangan rezeki lebih ditekankan lagi. Kenapa? Karena sebagian ulama ya seperti ya Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, ya sahabat-sahabat Nabi yang mulia, mereka diketahui tidak berkurban. Sedangkan mereka mampu, pernah tidak berkurban sedangkan mereka mampu. Ini dalil bahwasanya kurban tidak wajib tapi sunnah muakkadah. Hanya saja meskipun demikian, untuk keluar dari pendapat para ulama, untuk keluar dari khilaf para ulama, hendaklah kita yang punya keluasan harta, kelapangan rezeki untuk tidak meninggalkan kurban. Kata Nabi SAW dalam hadis Ibnu Majah, "Man kana lahu sa'ah," siapa yang punya kelapangan harta, keluasan rezeki, fala yudahi, dan dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan mereka mendekati tempat salat kami. Dilarang oleh Nabi SAW. Ini ancaman yang berat, meskipun hadis ini dinilai mauquf oleh sebagian para ulama. Oleh sebab itulah, marilah kita mempelajari apa saja keutamaan dan urgensinya berkurban. Berkurban yang pertama adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya perintah adalah sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kautsar, "Fasholli lirabbika wanhar." Salatlah, dirikanlah salat untuk Tuhanmu dan menyembelihlah. Kata para ulama tafsir, artinya salat Idul Adha dan menyembelih hewan kurban setelah salat Idul Adha. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara keutamaan kurban adalah ibadah yang sangat luar biasa. Memang tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan secara khusus keutamaan ibadah kurban. Hanya saja ya ada hadis yang populer terkenal yang sering disebutkan oleh para dai, yaitu dalam sebuah hadis dikatakan Nabi SAW bersabda, ya kata Nabi, "Istafrihu dohayakum," perbaguslah hewan kurban kalian, gemukkanlah hewan kurban kalian, fa innaha matayakum ala syirat, karena hewan kurban kalian akan menjadi hewan tunggangan kalian di hari kiamat ketika melewati jembatan sirat. Tapi hadis ini dikritik oleh para ulama, hadis yang dhaif jiddan, hadis yang sangat lemah, sehingga kita tidak jadikan hujah hadis tersebut. Akan tetapi ulama sepakat bahwasanya meskipun hadis tadi lemah, ulama sepakat kurban adalah ibadah yang sangat agung. Bahkan Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan kurban adalah amal ibadah harta yang paling agung. Tidak ada yang mengalahkannya. Artinya kalau di hari lebaran kita berkurban dengan uang 2 juta, itu pahalanya lebih dibandingkan kita hari lebaran bersedekah 2 juta. Padahal nominalnya sama, tapi karena kurban jauh lebih mulia. Ini poin yang kedua. Dan poin yang ketiga, ini mewujudkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia, sifat manusiawinya adalah kikir terhadap harta. Kita pelit, kita bakhil. Allah Subhanahu wa taala ingin membuktikan keimanan kita, ketakwaan kita dengan kita mengeluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala dan berkurban. Karena itulah kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj, "Lan yanalullaha luhumuha wala dimauha." Allah tidak akan sampai kepadanya daging-daging hewan kurban kita, tidak juga darah-darahnya, walakin yanaluhu taqwa minkum, tapi yang Allah inginkan, tapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan di dalam hati kalian. Takwa, kita mengeluarkan uang kita, harta kita yang kita butuhkan, yang kita perlukan untuk ibadah kurban. Inilah wujud takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan poin yang terakhir, ini adalah rasa syukur kita, menampakkan syiar Islam dan mewujudkan kegembiraan kita kepada hati-hati kaum muslimin. Di hari lebaran kurban, kita menampakkan syiar Islam, yaitu ibadah kurban. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal budana ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair." Dan unta-unta yang disembelih, hewan-hewan kurban yang disembelih, kami jadikan itu semua untuk kalian sebagai syiar-syiar Islam. Bagaimana Islam dikenal dengan daging-daging hewan kurban, dimakan oleh orang-orang miskin yang sepanjang tahun tidak pernah makan daging. Dia dengan ibadah kurban merasakan enaknya makan daging. Ini syiar Islam, dan kita mewujudkan kebahagiaan di hati-hati orang-orang yang fakir dan lagi miskin. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Dan siapa yang mewujudkan ketakwaan, menampakkan syiar Islam, maka dia sudah menunjukkan ketakwaan hati mereka.
Oleh sebab itulah marilah kita berkurban mengingat banyak sekali keutamaan-keutamaan seperti ini. Sekarang di antara tips atau kiat kita berkurban, yang pertama adalah menabung. Kenapa berat kurban? Karena kita baru mau berkurban ketika mendekati hari raya kurban. Kalau kita mikir setahun penuh, 10 bulan saja, sebulan kita menyisihkan uang 200.000, maka kita akan dapat 2 juta. Dan sekarang 2 juta dapat seekor kambing. Ini diantara hal yang harus kita perhatikan. Setelah Idul Adha ini, mulailah kita menabung. Sebulan 200.000, 150.000, 300.000 sesuai dengan budget dan kemampuan. Maka insya Allah kita akan bisa beribadah kurban di tahun Lebaran Idul Adha tahun depan. Kemudian yang kedua, di antara tipsnya adalah berkurban dengan kurban betina. Memang sedikit tabu di tengah masyarakat, tapi ulama mengatakan boleh hukumnya berkurban dengan kurban betina, meskipun yang afdal adalah kurban jantan. Kata Nabi SAW ketika ditanya tentang hewan akikah, ya kambing akikah, kata Nabi SAW, la yadurukum dzukuranan au inatan, tidak masalah mau laki-laki jantan maupun betina. Meskipun hadis ini berkaitan dengan akikah, kata para ulama bisa dikiaskan dengan kurban, sehingga boleh berkurban dengan kurban betina yang jauh lebih murah harganya dibandingkan dengan hewan jantan. Yang ketiga, setelah kita memilih kambing atau hewan yang betina, selanjutnya adalah domba yang berusia 6 tahun. Kita paham bersama, kambing minimal 1 tahun syaratnya, sapi minimal 2 tahun, unta minimal 5 tahun. Tapi untuk domba, ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan 1 tahun, tapi pendapat Hanabilah dan sebagian Hanafiyah, bahkan sebagian Syafi'iyah mengatakan boleh berusia 6 bulan. Sehingga boleh kita mencari domba 6 bulan yang usianya 6 bulan, yang notabene lebih murah dibandingkan dengan yang berusia 1 tahun. Dan yang terakhir adalah kita bisa berhutang untuk ibadah kurban. Meskipun hutang tidak dianjurkan, tapi kalau kita bisa mempersiapkan, mempertimbangkan finansial kita, kira-kira kita kurang cuma 1 juta, kurang 500.000, maka hendaklah kita berkurban. Kita pinjam sama saudara kita dengan memperhatikan finansial kita sekali lagi. Dan jangan sampai kita meminjam uang yang kita tidak mampu untuk membayarnya. Minimal kita punya aset yang kalau kita meninggal, aset tersebut bisa mencukupi, seperti motor, atau misalnya kita punya kulkas, atau punya hal-hal yang lain yang kalau dijual maka bisa mencukupi pinjaman kita. Jadi ini diantara kiat-kiat agar kita bisa berkurban, baik dengan menabung maupun dengan memilih ya hewan yang betina. Ya, jadi tidak harus kita ikut dengan DKM tertentu. Kita bisa dengan ya membeli kambing sendiri, kemudian kita menyembelih bersama, kita bawa ke masyarakat, ke tengah-tengah masyarakat, kita sembelih bersama-sama. Ini diperbolehkan. Jadi tidak harus dia mencatat ke DKM tertentu, tapi dia dengan uang dia sendiri. Dan boleh juga domba berusia 6 bulan, dan boleh juga dengan berhutang. Ya, demikian yang bisa kita pahami. Ya, barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Oleh sebab itulah marilah kita maksimalkan kurban tahun ini. Karena kurban tahun ini bisa jadi kurban yang spesial. Kenapa spesial? Karena kata Nabi SAW ketika ditanya tentang sedekah yang paling afdol, beliau mengatakan adalah juhdul mukil, sedekah di saat-saat sulit, sedekah bagi orang-orang yang serba kekurangan. Dan di masa pandemi seperti ini, di masa paceklik seperti ini, di masa sulit seperti ini, berkurbannya kita memiliki ya peluang pahala yang jauh lebih besar dibandingkan kurban kita di tahun-tahun sebelumnya. Kemudian yang kedua, bisa jadi kurban kita tahun ini adalah kurban terakhir dalam hidup kita. Tahun lalu ada yang kurban barang kita, ada yang jadi panitia motong kambing barang kita, kemudian sekarang mereka telah tiada. Tahun lalu ada yang sholat Idul Adha dengan kita, puasa Arafah bersama kita, tapi kini mereka telah tiada. Siapa tahu kita yang akan menyusul mereka. Oleh sebab itulah mari maksimalkanlah kesempatan kita pada hari ini untuk berkurban. Karena kurban bukan ibadah sekali seumur hidup, tapi ibadah setiap tahun. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW 10 tahun tinggal di Madinah dan beliau berkurban setiap tahunnya. Jadi marilah kita maksimalkanlah kurban kita pada tahun ini. Semoga Allah memberikan kita kelapangan rezeki, keluasan rezeki untuk bisa mengamalkan ibadah kurban minimal sekali dalam seumur hidup kita. Dan bagi yang sudah berkurban, di antara perintah
Allah Subhanahu wa taala adalah melarang kita untuk memotong rambut, bulu, kuku dan semisalnya. Kata Nabi SAW, "Falyumsik an sya'rih wa adfarihi." Hendaklah yang sudah berniat kurban, maka dia tidak, artinya menahan diri, menahan rambutnya, membiarkan bulu-bulu yang ada di badannya dan juga membiarkan kukunya sampai nanti hewan kurbannya disembelih. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' min du'ain la yusma'. Allahumma irfa'annal bala wal waba. Allahumma irfa'annal bala wal waba. Allahumma ya Allah irfa'annal bala wal waba. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin wa aqimus shalah. Allahu akbar.